Hubayra 135. Dan di video ini saya akan menjelaskan dan memberitahu alat seksi ular dan bagaimana caranya. Ya, kita lanjut ya dari untuk untuk seksi ular itu bisa pakai alat, bisa juga dia dengan cara visual. Jadi untuk mengecek kelamin ular jantan atau betina itu bisa dilihat dengan 3 cara, yaitu dengan alat ini probing ya, ini namanya probing ular, seksi ular. Di sini ada beberapa ukuran ya. Di sini ada 6 ukuran dari yang terkecil sampai yang terbesar. Dan ini untuk ular-ular yang kecil. Dan yang untuk yang besar ini, yang 2 ini untuk ukuran yang sekitar 4 atau 3 meteran. Itu ya. Jadi untuk cara penggunaannya ini, oke, yang pertama ini saya tunjukin buat yang visualnya aja ya. Kalau untuk visualnya itu kita cuman dilihat dari bentuk ekor. Kalau dilihat dari bentuk ekor, kita lihat dari pangkal sampai ujung. Ini visualnya ya, dari pangkal ekor. Nah, ini kloakanya ya, ini kloakanya sampai ujung ekor. Nah, kalau untuk jantan biasanya itu dia lebih kecil dan panjang dari ekor. Mau ukuran yang jumbo ke ukuran yang kayak gini kecil ini tetap sama ya, dia ngeruncing. Contohnya kayak gini ya, contoh ini ya, ular yang kita mau seksing. Ini jenisnya lavender. Kalau dari visual ini gini ya, kalau betina dia lebih di sininya tuh di pangkal ekornya ini, di kloaka ini terlihatnya gendut. Nah, kalau jantan itu runcing. Nah, runcing ya, dari sini itu runcing ke sininya, ke ujung ekor. Nah, kalau betina dia yang gendut dan pendek ekornya, dari pangkal sampai ujung ekor ini pendek ya. Itu yang cara visualnya. Dan itu cara visual itu nggak mudah ya, kecuali yang benar paham. Terus yang kedua dengan cara probing, pakai alat ini probing. Nah, alat ini kegunaannya buat ngecek betina atau jantan, tapi dengan cara memasukkannya si alat ini ke kloakanya ular. Kalau misalkan si alat ini masuk ke kloakanya ular ini, ke kelamin ular, nah kalau jantan dia agak dalam, kalau begitu pas dimasukin dalam. Nah, kalau betina itu susah masuk, dan kalau masuknya juga cuma sedikit. Itu buat betina ya. Contohnya seperti ini. Kita cek ya, ini kita masukin ya. Ini cara pakai probing ya. Kalau pakai probing dia dimasukin ke kloakanya. Di sini ada 2, kita masukin di salah satunya aja. Semuanya sama, cuman kita pakai yang satu aja, jangan dua-dua, kasihan ularnya. Nah, pelan-pelan aja kita masukin dengan cara gini ya, pelan-pelan, jangan sampai si ularnya ini merasakan kesakitan gitu. Soalnya ini kelaminnya dia di sini. Nah, ini udah mentok ya, kita keluarin. Nah, ini dari kloaka sampai ke sini itu udah ngelewatin 6 baris sisit. Berarti ini tandanya ini dia jantan. Ular ini jantan ya. Nah, kalau misalkan betina itu pas dimasukin susah, dan juga paling 2 atau 3 garis saja dari sisitnya ini kalau betina. Oh my god, wow, gitu. Nah, jadi kalau untuk seksi usahakan si ularnya itu dibikin santai dulu biar nggak berontak. Terus pas kita masukin juga nggak ngerasa sakit dianya gitu. Dan kalau misalkan ada minyak juga nggak apa-apa diminyakin dulu. Kalau ini sudah ada minyaknya karena udah pernah dipakai juga gitu kan, masih ada sisa minyak. Jadi pas masukin gampang. Dan ini terbuat dari logam, besi ini buat dari logam. Dan ini ukurannya pas buat ular yang segede gini. Ya ukurannya 1,5 meter lah. Kalau untuk yang 2 meter sampai ke 4 meter atau 5 meter itu pakainya yang gede. Pakai yang ini yang gede. Bang. Nah, ini juga kadang suka amblas semua kalau ke jantan nih.
Kalau ukuran yang 5 meteran atau 4 meter biasanya langsung ambles semua tanpa ketinggalan. Paling ketinggalan cuma sedikit doang, segini doang misalnya kalau jantan ya. Kalau betina paling segini masuk untuk yang gede. Nah itu cara dari alat probing ya. Nah kalau untuk cara yang ketiga kan visual udah dari ekor, yang kedua dari alat probing ya. Nah yang ketiga itu alat yang bukan pakai alat, tapi cara manualnya itu kita dipencet, ditekan dari sini, dari ujung ekor, tapi dari bawah, nggak dari atas ya, dari sini ditekan seperti ini ya. Tapi jangan sampai si ularnya kesakitan. Kita urut pijit-pijit dulu. Nah kita keluarin, pijit-pijit dulu. Nah itu ya, dia ngeluarin cairan sekaligus kelaminnya keluar ya. Di sini ada dua nih. Ada dua. Terus ini caranya ya kalau untuk popping. Dan kalaupun belum bisa jelas dan belum paham caranya, itu bisa mengakibatkan ularnya stres. Bisa mengakibatkan ularnya kalau stres. Dan kalaupun emang masih pemula atau pengen belajar, itu bertanya-tanya ke orang yang sudah ahli dan sudah paham sama ular, caranya gimana gitu kan. Ini saya cuman mempraktekin caranya saja untuk ngeliatin jenis kelaminnya. Nah itu cara tiga cara untuk mengecek jantan atau betina dari ular. Oke. Nah kita selanjutnya kan ada yang nanya nih ke saya di komenan, cuman lupa saya nggak screenshot untuk membedain ular itu berbisa atau tidak. Nah, ada beberapa macam ular berbisa sama ular yang tidak berbisa. Contoh ini bal piton sama retik ya, ini termasuk cuaca kembang. Jadi dia nggak berbisa, cuman di lilitan. Nah kalau untuk bal piton, lilitannya nggak ada, gigit juga jarang. Nah gitu, ini ular yang paling cocok untuk pemula. Terus yang selanjutnya ada kata shading di ular. Nah untuk kata shading ular itu maksudnya si ular ini berganti kulit. Nah kata shading itu artinya kalau kita bahasa kita itu ganti kulit ya. Shading. Jadi setiap si ular habis makan, setelah beberapa minggu habis makan, biasanya ular itu langsung ganti kulit. Dia fungsinya berganti kulit itu satu, buat membuang bakteri-bakteri yang mati di kulit yang lama. Berikut juga kutu yang kecil-kecil dia bisa lepas dari sini, dari badannya dia ikut ke ganti kulitnya dia ini, kulit yang mati. Nah itu cara buat ngelupasinnya dia sendiri ini. Biasanya kalau yang dipiara itu kadang suka dibantu sama kita, sama ownernya kalau untuk ganti kulit. Dan kadang juga ada yang dibiarin di kandang, tapi di kandang itu udah disiapkan media semacam akar-akaran batu kayak gitu buat gesekannya dia nih, biar si kulitnya ngelupas. Dan kalau misalkan ada yang mau ditanyakan lagi, silakan diketik di kolom komentar. Dan kalau misalkan emang belum ada yang paham, bisa nanti di part 2 nya untuk selanjutnya di video yang kedua, untuk di part 2 nya untuk tentang ular sama edukasi tentang ular. Dan ini rencananya kita itu tadinya hari ini mau nge-review ular yang jumboan. Nah, tapi saya pikir ini untuk yang banyak yang nanya dulu nih di komentar. Jadi saya yang diutamain buat sexing ular ini, membedain jantan sama betina itu. Terus yang terakhir mungkin pengenalan ular yang berbisa atau yang enggak ya. Kalau untuk yang berbisa itu biasanya kepalanya runcing segitiga, dan di kulit kepalanya ini ada sisitnya, bukan kayak gini cupitnya, cuman ada 5 garis saja, ada 5 sisit ya. Dan itu juga nggak semuanya ular berbisa kepalanya segitiga. Ada juga yang kepalanya sama kayak gini.
Nah, untuk penjelasan apa jenis bisa sama gigitan itu nanti saya buatkan video di konten berikutnya, dan sekarang hanya untuk memperkenalkan sebenarnya ya alat ini aja ya, alat probing ini. Dan ini banyak dijual di toko-toko reptil atau di apa namanya di apa penjual online kayak gitu. Harganya sekitar 100 ribuan. Tulisannya itu kalau misalkan kita pencarian itu kita search itu namanya probe set, namanya probing alat ular itu. Oke. Mungkin dari saya hanya sedikit ini aja. Nanti saya lanjut di part 2 nya, dan insya Allah mudah-mudahan saya masih bisa menjelaskan yang tadi saya jelaskan ini di part 2 yang akan datang. Jadi kalau misalkan ada yang kurang jelas atau apa, silahkan di komentar, nanti saya jelaskan di video selanjutnya. Dan berikutnya saya mohon maaf kalau misalkan ada yang penjelasan saya yang kurang tepat atau kurang pas itu disampaikan ke teman-teman. Saya minta maaf, dan kita saling sama-sama belajar tentang ular. Baca. Selanjutnya jangan lupa subscribe channel ini, like and share sebanyak-banyaknya ke teman kalian. Iya. Dan jika bermanfaat ya itu share ya sebanyak-banyaknya ya, kalau bermanfaat mungkin agar semuanya tahu gitu. Sebelum membeli ular, jadi sebelum memiliki ular dan membeli ular, kalian harus tahu perbedaan jantan dan betinanya agar nggak salah kalau ada rencana mau breeding. Pas breeding kita mau beli jantan semua, apalagi beli betina semua gampang. Emang kalau pas kebenaran kita dapatnya betina semua emang gampang, nyari jantan tuh nggak begitu susah nyari betina. Oke ya, oke. Dari saya cukup sekian. Maaf untuk yang kalau ada kata-kata yang salah, saya minta maaf, dan mohon maaf agak berisik sedikit karena di samping rumah ini ada yang lagi kerja, dan di belakang saya jalan rame ya, jadi motornya suara motor agak ngeselin dikit. Berisik. Oke, cukup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.